Jemaat Kekasih Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Dulu kita menggunakan istilah Minggu Sengsara. Lalu apa makna dari Prapaskah ini? Masa Prapaskah artinya kita memasuki aksi penyangkalan diri sebagai respon untuk menjalani kehidupan yang jujur dan tulus di hadapan Allah kita. Kita memasuki masa persiapan diri menghayati kasih Allah kepada dunia melalui penderitaan Kristus. Persiapan tersebut berupa kesediaan melakukan pertobatan hidup. 40 hari masa Prapaskah yang kita jalani sering diidentikan juga sebagai masa puasa yang merujuk pada puasa yang pernah dilakukan oleh Musa, Elia, dan Yesus sendiri. Dan dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini sedikit berbeda. Jemaat libur gereja karena kasus corona. Puji Tuhan kita tetap beribadah di keluarga masing-masing, stay at home, sesuai himbauan dari pemerintah sebagai upaya kita memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sudah merenggut 25 nyawa dan menginfeksi lebih dari 300 orang hanya dalam waktu 3 pekan. Mari kita berjumpa via sosial media, bukan karena kita tidak beriman, bukan karena kita parno, tapi kita berhikmat sebagai pengikut Kristus. Sejalan dengan tema khotbah Minggu Prapaskah hari Minggu ini, mengenai sebagai pengikut Kristus, kita meneladani Yesus menjadi peniru Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat ke-21. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, istilah like father, like son, atau pepatah bahasa Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semua paham kan? Adalah istilah atau ungkapan yang menunjukkan bahwa sifat dan karakter anak menyerupai orang tuanya, dari mana ia berasal. Hal ini juga dikenakan kepada Yesus. Orang melihat Yesus sudah melihat Bapa. Yesus katakan ketika muridnya salah seorang bertanya, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Yesus katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Rasul Paulus pun memakai istilah surat pujian dan surat Kristus bagi orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan diri kita sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus? Adakah orang melihat Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Adakah orang melihat Kristus dalam kehidupan saya dan hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian? Atau orang melihat Kristus dalam keluarga kita masing-masing? Apakah dampak pembacaan firman Tuhan, mendengarkan khotbah setiap minggu, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan keaktifan ibadah kita, apakah sudah mempengaruhi sikap hidup dan karakter kita semakin serupa dengan Kristus? Seharusnya ya, jika kita meneladani Kristus, menjadi peniru Allah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita dapat meniru Allah, agar kita dapat meneladani Kristus, dan kita boleh menjadi berkat bagi sama kita di dunia ini. Yang pertama, hidup dalam kasih-Nya. Kasih Allah dinyatakan ketika Ia memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus Kristus rela mati, Dia mentaati Bapanya. Dia hadir ke dunia ini untuk kita, orang yang berdosa. Kita diampuni dan diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus, termasuk saya dan saudara. Ini merupakan relasi vertikal kita dengan Allah, yaitu hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Wujud nyata kasih Allah dalam Yesus Kristus bagi kita begitu banyak yang telah kita terima. Antara lain, yang mengampuni dosa kita, memberikan kehidupan kekal bagi kita. Dia hadir dalam kehidupan kita, menolong dan memelihara hidup kita, memberikan karunia rohani, dan lain sebagainya. Wujud kasih kita kepada Allah secara vertikal adalah kita juga mengasihinya. Kita memelayaninya dan memuliakannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang yang sudah mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus wajib mengasihi sama, sebagai bukti dia mengasihi Tuhan, hidup dalam kasih-Nya. Bagaimana wujud kasih kita bagi sama selama ini? Ketika sama kita bersalah, adakah kita memberikan pengampunan? Atau kita masih menyimpan dendam?
Ketika sama kita mengalami kesusahan, adakah kita hadir untuk menguatkan dengan doa dan firman? Jika kita mengatakan kita ada dalam Kristus, kita harus juga hidup sama seperti Kristus hidup. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dengan meneladani hidup Kristus yang penuh kasih, orang lain dapat percaya dan diselamatkan. Karena viral kasus corona di mana-mana, seorang bapak begitu gembira. Tapi bukan saya atau bukan bapak ibu ya. Selama 14 hari terbatas kemana-mana, seorang bapak begitu gembira. Hore, istri saya pakai masker selama 14 hari. Sehingga saya nggak mendengar omelannya, nggak mendengar marahnya lagi. Jadi libur, jadi tenang rasanya gitu kan. Jadi seorang bapak, ya, apa karena istrinya cerewet atau sebaliknya? Wah, bapak nggak marah nih, nggak bisa marah karena bawa masker. Ya, apakah itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara di keluarga masing-masing? Bagaimana? Kasih itu melupakan kesalahan, kasih itu mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni kita. Bagaimana selanjutnya kita hidup dalam kasih? Tuhan ingin yang selanjutnya adalah kita hidup dalam terangnya. Hidup orang percaya seharusnya menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Dan hal ini terlihat dari buahnya, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjaga relasi internal dalam diri kita masing-masing. Kita yang berkomitmen untuk hidup kudus, karena kita bukan anak gelap lagi, tapi sudah dipindahkan dalam terangnya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk hidup kudus dengan tidak melakukan hal-hal yang gelap, yang mendatangkan murka Allah, seperti percabulan, rupa-rupa kecemaran, atau keserakahan, ketamakan, perkataan yang kotor atau vulgar, yang kosong atau yang sembrono. Karena tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, penyembah berhala yang diselamatkan. Orang percaya menjaga diri untuk tidak disesatkan dengan kata-kata hampa, tidak bergaul dengan orang-orang demikian, tidak turut terkontaminasi dengan perbuatan kegelapan orang-orang yang tidak percaya. Ada pemisah atau perbedaan yang jelas antara kehidupan yang gelap ketika belum percaya dan kehidupan dalam terang sesudah percaya. Jadi, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita memiliki komitmen dalam terang seumur hidup kita, karena Allah adalah terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ada moral excellent terjadi dalam kehidupan kita dan terlihat. Dan keadilan sesuai dengan kebenaran Allah dan kebenaran. Sedangkan gelap tidak berbuahkan apa-apa. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita memiliki sikap mau belajar, terbuka di depan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita mau melakukannya, sehingga hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Wujud konkret komitmen kita untuk hidup dalam terang dapat berupa tidak mencari pasangan dengan orang yang tidak percaya, tidak bergaul dengan orang yang bebal, jaga keurusan hidup, tidak terlibat dengan korupsi. Masalah jaga keurusan hidup. Baru-baru ini viral kan, ada orang Kristen yang notabene pendeta di sebuah kota dengan inisial AL tidak memelihara kekudusan hidup. Siapa yang dipermalukan? Diri sendiri dipermalukan, keluarga dipermalukan, gereja dipermalukan, terutama Allah dipermalukan. Mari kita jaga kekudusan hidup, komitmen untuk hidup dalam terang. Seorang laki-laki mengingatkan saya dan juga bapak-bapak sekalian, ada 3 ta. Yang pertama, tahta. Yang kedua, harta. Yang ketiga, wanita. Ibu-ibu, jaga bapak-bapaknya, jaga suaminya. Jaga anak-anak kita untuk tidak jatuh dalam dosa, melanggar kekudusan hidup. Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda. Janganlah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dan dalam kesetiaanmu. Pemasmur mengatakan dengan apa seorang muda mempertahankan keluarkannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, agar aku tidak berdosa terhadap engkau. Menjaga kekudusan hidup sebagai anak yang hidup dalam terang, anak-anak Tuhan. Kita juga tidak terlibat dengan korupsi. Baru-baru ada yang WA mau nanyakan, ada apa sih persamaan penanganan virus corona dengan koruptor? Saya renungan senyap. Ternyata jawabannya ya cuci tangan sama cuci tangan. Orang percaya Tuhan tempatkan di mana-mana. Kita harus juga memancarkan terang itu. Dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat kita berbisnis, di tempat kita bekerja.
Orang yang hidup dalam terang akan menelanjangi kegelapan. Kita membawa terang agar orang lain hidup dalam kegelapan itu bisa menyadari dosanya, bisa terima Tuhan Yesus. Itulah tugas pengutusan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menerangi sama kita. Dan yang ketiga, hidup dalam hikmat-Nya. Hidup orang yang sudah percaya seharusnya berbeda dengan hidup orang yang belum percaya dan merelasi horizontal. Hidup persekutuan dapat menunjukkan hal-hal yang baik. Rasul Paulus menganjurkan cara hidup yang diperhatikan dengan seksama. Jangan seperti orang yang bebal, tapi seperti orang arif, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengisi hidup dengan lebih berkualitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita diingatkan untuk menebus waktu, mengingat dulu telah menyia-nyiakan waktu dan hidup dengan hal-hal yang duniawi, yang jahat dan menyesatkan. Waktu hidup ada batasnya. Yakobus mengatakan hidup itu seperti uap. Sebagai orang yang telah dihidup dalam terang, kita menggunakan kesempatan untuk membawa terang itu. Menggunakan waktu dalam keluarga. Ada ibadah bersama. Ada doa bersama dalam keluarga yang seringkali terabaikan. Karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Masing-masing punya gadget. Apakah masih ada diskusi keluarga? Dulu viral gerakan 1821. Setiap pukul 6 sore sampai jam 9 malam diharapkan mematikan gadget kita dan ada momen untuk bersama-sama, quality time bersama keluarga kita, agar kita saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat untuk hidup persekutuan agar jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah penuh roh. Persamaan antara penuh Roh Kudus dan mabuk oleh anggur sama-sama dipengaruhi atau under the influence. Perbedaannya, kalau penuh Roh Kudus itu ada penguasaan diri atau self control, penguasaan diri. Sedangkan kalau mabuk justru kehilangan penguasaan diri. Dipenuhi roh, artinya kita dikuasai dan dipimpin Roh Kudus. Akan menjaga dan menunjukkan kehidupan yang kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam hidup persekutuan dipenuhi oleh roh, akan didominasi oleh pujian, ucapan syukur, dan juga dapat saling merendahkan diri seorang pada yang lain dan takut akan Kristus. Sejauh mana kita boleh menjadi berkat dalam kehidupan persekutuan kita. Perkataan-perkataan kita menguatkan, yang saling mendoakan, saling menasihati. Kita juga belajar merendahkan diri satu sama lain. Jemaat terkasih, hendaklah kita semua sentiasa meneladani Kristus dalam kehidupan kita, dengan menunjukkan kasih, menyatakan terang, dan hidup kita berhikmat di tengah dunia ini yang penuh tantangan. Marilah di masa Minggu Prapaskah ini, dalam menghayati makna penderitaan Kristus, dengan menyadari masih ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita masing-masing, kita belum dapat meneladani Yesus sepenuhnya. Kita belum dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita sebagaimana mestinya. Belum dapat menjadi terang yang sesungguhnya. Dan hidup belum sepenuhnya sesuai dengan hikmat Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, agar sebelum hidup kita berakhir, atau pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Tuhan memberkati kita. Amin.